penuh ekspektasi, karena tingginya ekspektasi akan membuat sakit hati. Tak kenal maka tak sayang, kalau sudah sayang jangan tinggal. Maka perkenalkan, nama saya Nur Rasiba. Saya Nadia Dila Rahma. Saya Adila Rahakori. Materi yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah tentang hukum nun mati dan tanwin dan menjelaskan Islam secara moderat, yaitu sebagai berikut. Pertama ada hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4, yaitu izhar haki, idgham, ikhfa, dan iklab. Izhar haki adalah hukum bacaan yang apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar haki, maka harus dibaca dengan jelas dan pendek sesuai dengan makhraj dan sifat yang dimilikinya. Makhrajnya keluar dari tenggorokan atau haki. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ain ha, ghain ha. Contoh-contoh izhar yaitu sebagai berikut. Di sini kami akan memberikan contoh izhar haki dari masing-masing huruf. Yang pertama Ada Quran surat Al-Falaq ayat 3. Contohnya yang sebagai berbunyi wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di sini tertulis bahwa kasrah tain bertemu dengan hamzah. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, maka hukumnya izhar haki. Berikutnya Yang kedua ada surat Atin ayat 6 berbunyi narun hamiyah. Di situ tertulis domatain bertemu dengan ha. Hanya itu huruf izhar haki. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha, maka hukumnya izhar haki. Yang ketiga ada surat Al-Alaq ayat 3 yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq. Di sini nun sukun bertemu dengan ain. Apabila nun sukun bertemu dengan ain, maka hukumnya izhar haki. Terus yang keempat ada di surat Al-Bayyinah ayat 8 yang berbunyi nel tahtihal anharu khalidina. Di sini nun sukun bertemu dengan ha. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka hukumnya izhar haki. Yang kelima, ini ada surat Al-A'la ayat 5 yang berbunyi alladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Di sini ada domatain bertemu dengan huruf ghair. Apabila domatain bertemu dengan huruf ghair, maka hukumnya izhar haki. Terus di sini ada surat Al-Falaq ayat 3 yang berbunyi nasiyatin kadzibatin khati'ah. Di sini ada kasrah tain bertemu dengan huruf kha, maka hukumnya izhar haki. Yang kedua ada idgham. Dalam hukum tajwid, idgham secara bahasa artinya meleburkan dan memasukkan. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin secara lebur ketika bertemu huruf-huruf idgham. Kemudian kedua huruf tersebut menjadi satu dan bertasydid. Idgham dibedakan menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Yang dimaksud idgham bigunah adalah membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan dibaca dengan mendengung. Idgham bigunah disebut juga dengan idgham ma'al gunah. Huruf idgham bigunah ada 4, yaitu ya, mim, nun, dan wawu. Idgham bigunah terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu. Contoh idgham bigunah adalah sebagai berikut. Pada surat Al-Zalzalah ayat ke-7 berbunyi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di sini contoh nun sukun bertemu dengan huruf ya. Jadi dibaca famaya. Terus pada surat
surat Al-Ghasyiyah ayat 7, wujuhu yawma idzin naimah. Cara bacanya itu wujuhu yawma idzin naimah. Nah, sekarang contoh sukun dan tanwin bertemu dengan mim. Fi diha hablum mim masad pada surat Al-Haq ayat 4. Cara bacanya fi diha hablum mim masad. Di situ tertulis domatain bertemu dengan huruf mim. Maka hukumnya idgham biguna. Lalu pada surat Al-Fatih ayat pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina itu fathatain bertemu dengan huruf mim. Jadi cara bacanya fatham mubina. Sekarang contoh nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf nun. Contohnya di sini min nasirin. Nun sukun bertemu dengan huruf nun. Apabila huruf nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka hukumnya idgham biguna. Terus contoh yang kedua dengan huruf nun. Contoh keduanya di sini tulis hitatun naghfir lakum. Tunna apabila domatain bertemu dengan huruf nun, maka hukumnya idgham biguna. Cara bacanya hitatun naghfir lakum. Sekarang contoh nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf wawu. Waroihim. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf wawu, maka hukumnya idgham biguna. Sekarang contoh dengan tanwin.
kedua ada idgham bila gunah. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Ilmu Tajwid oleh Marzuki dan Umar, idgham bila gunah dikenal juga sebagai idgham di ghairi gunah. Idgham bila gunah adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sesudahnya dan dibaca tanpa mendengung atau gunah. Huruf idgham bila gunah ada dua, yaitu lam dan ro. Contoh idgham bila gunah. Pada surat Al-Baqarah ayat 24, contoh idgham bila gunahnya adalah nun sukun bertemu dengan huruf la. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf la, maka hukumnya idgham bila gunah. Sekarang contoh dengan huruf ro. Ada pada surat Al-Qari'ah ayat 7. Apabila kasrah tain bertemu dengan huruf ro, maka hukumnya idgham bila gunah. Yang ketiga ada ikhfa. Ikhfa hakiki. Ikhfa milkiat samar atau menyembunyikan, lalu dibaca sepanjang 2 harokat. Jenis ini biasanya disebut ikhfa hakiki. Selain ikhfa hakiki, ada juga jenis ikhfa lainnya, yakni ikhfa syafawi, namun berhubungan dengan hukum mati. Kunci utama untuk menguasai hukum tajwid yang satu ini adalah menghafalkan huruf ikhfa yang terdiri dari 15 huruf. Berikut ini adalah daftar huruf ikhfa: ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, kof, kaf. Pada surat Al-Bayyinah ayat ketiga terdapat ayat yang berbunyi fiha kutubun qayyimah. Kutubun, apabila domah tain bertemu dengan huruf qaf, maka hukumnya ikhfa hakiki. Yang kedua ada pada surat An-Nas ayat keempat yang berbunyi min syarril waswasil khannas. Dalam surat An-Nas ayat 4, kita bisa menemukan nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu shin. Maka cara baca adalah min syarril waswasil khannas. Karena di situ terdapat nun sukun bertemu dengan huruf shin, maka hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Yang ketiga ada pada surat Ad-Duha ayat ke-8 yang berbunyi wa wajadaka ailan fa'adna. Pada ayat ini terdapat tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu huruf fa. Karena termasuk ikhfa, maka dibaca menjadi wa wajadaka ailan fa'adna. Yang keempat ada pada surat Al-Lail ayat ketiga, yaitu wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Pada ayat ini ada nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu sa. Maka potongan ayat ketiga dalam surat Al-Lail dibaca menjadi wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Surat Al-Fajr ayat 15. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa
na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dalam potongan surat Al-Fajr ayat 15, kita dapat menemukan nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yaitu shin. Karena hukum tajwidnya ikhfa, maka cara bacanya menjadi fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, yang kedua surat Al-Balad ayat 15, yaitu yatiman za maqrabah. Pada penggalan surat Al-Balad ayat 15 terdapat tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa yaitu zal. Hal ini akan dibaca menjadi yatiman za maqrabah. Yang ketujuh, surat Al-Balad ayat 2. Wa'atahilum bihadzal balad. Ketika membaca surat Al-Balad ayat kedua, kita akan menemukan nun mati dengan huruf ikhfa yaitu ta. Hukum ikhfa ini akan dibaca menjadi wa'atahilum bihadzal balad. Surat Al-Quraish ayat keempat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Terlihat dalam surat Al-Quraish ayat keempat ada nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa yaitu jim. Ini dibaca menjadi alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang kesembilan ada surat Al-Alaq ayat 16. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Dalam surat Al-Alaq ayat 16 terdapat tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa kaf, maka dibacanya menjadi nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yang ke-10 ada pada surat Al-Fajr ayat 22. Wa jaa'a rabbukal malaku saffan saffa. Ketika tanwin bertemu dengan huruf shad, maka hukum tajwidnya disebut dengan ikhfa. Potongan ayat tersebut dibaca menjadi wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Yang ke-11 ada surat Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Terlihat dalam ayat tersebut ada nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa yaitu za, maka dibacanya menjadi qad aflaha man zakkaha. Yang ke-12 ada surat Al-Anbiya ayat 84 yang berbunyi fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu. Pada penggalan surat Al-Anbiya ayat 84 tersebut ada nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa do, maka hal ini dibaca menjadi fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu wa mislahum. Yang ke-13 ada pada surat Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi fatayammamu sha'idan thayyiba. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 kita bisa melihat tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa yaitu to. Kita dapat membacanya menjadi fatayammamu sha'idan thayyiba. Yang ke-14 ada pada surat An-Naba ayat 40 yang berbunyi inna anzalnahu azaban qariban yawman dur. Yang ke-14 ada surat An-Naba ayat ke-40 yaitu yang berbunyi inna anzarnakum azaban qariban yawman dur. Pada surat An-Naba ayat 40 terdapat nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yaitu zo. Cara membacanya menjadi inna anzarnakum
anzarnakum azaban qariban yauma hudhur. Yang ke-15 ada surat An-Naba ayat ke-34 yang berbunyi Dalam penggalan ayat ini terdapat nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yaitu dal. Maka cara membacanya menjadi Yang keempat ada iklab. Iklab dalam bahasa Arab adalah iklab, merupakan salah satu bagian dari hukum nun mati dan tanwin. Menurut bahasa, iklab adalah mengganti. Sementara itu, menurut ilmu tajwid, iklab artinya adalah mengganti bunyi bacaan nun mati ataupun tanwin menjadi mim jika huruf setelah merupakan huruf ba. Ada pada surat Al-Alaq ayat 15. Lanas fa'am bin nasiyah. Dalam potongan ayat tersebut, tanwin bertemu dengan huruf ba sehingga potongan ayat tersebut dibaca dengan lanas fa'am bin nasiyah. Yang kedua, ada surat Al-Balad ayat kedua. Wa antahillum biha balad. Dalam potongan ayat surat Al-Balad tersebut ada tanwin yang bertemu dengan ba sehingga bacaan di atas dibaca menjadi wa antahillum biha balad. Iklab ini mempunyai satu huruf yaitu huruf ba. Lanjut ke contoh yang ketiga. Pada surat Al-Layl ayat 8 yaitu wa amma bahila wastagna. Dalam potongan ayat surat Al-Layl ayat 8 tersebut ada nun sukun yang bertemu dengan ba sehingga potongan ayat tersebut dibaca menjadi wa amma bahila wastagna. Selanjutnya kami akan menjelaskan Islam secara moderat yaitu sebagai berikut. B. Menjelaskan Islam secara moderat. Konsep Islam moderat pada dasarnya hanyalah sebatas tawaran yang semata-mata ingin membantu masyarakat pada umumnya dalam memahami Islam. Bersikap moderat dalam berislam bukanlah suatu hal yang menyimpang dalam ajaran Islam, karena hal ini dapat ditemukan rujukannya baik dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun perilaku manusia dalam sejarah. Mengembangkan pemahaman Islam moderat untuk konteks Indonesia dapatlah dianggap begitu penting. Bukankah diketahui bahwa di wilayah ini terdapat banyak paham dalam Islam beragama-agama dan multi etnis. Konsep Islam moderat mengajak bagaimana Islam dipahami secara kontekstual, memahami bahwa perbedaan dan keragaman adalah sunatullah. Dipahami secara kontekstual, memahami bahwa perbedaan dan keragaman adalah sunatullah. Tidak dapat ditolak keberadaannya. Jika hal ini diamalkan, dapat diyakini Islam akan menjadi agama rahmatan lil alamin. Munculnya Islam moderat sebagai salah satu alternatif versi Islam ini diminati banyak kalangan. Dialog-dialog keagamaan yang mengarah pada tataan yang damai, toleran dan berkeadilan merupakan indikasi bahwa model berislam secara moderat sebagai pilihan moderatisme juga dinilai paling kondusif di masa kini. Konsep Islam moderat dirujuk pada makna umatan wasatan atau wasat dalam ayat tersebut berarti siap, terbaik, paling sempurna dan adil. Dengan demikian makna ungkapan umatan wasatan berarti umat terbaik dan adil dalam hidup syariah. Inilah yang membuat Islam pantas menjadi alternatif dan solusi. Dalam praktiknya, Islam moderat selalu mencari dan jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan perbedaan dalam bentuk apapun dengan sesama umat beragama diselesaikan lewat kompromi yang menjunjung tinggi toleransi dan keadilan sehingga dapat diterima oleh dua belah pihak. Melalui cara itu pula, masalah yang dihadapi dapat dipecahkan tanpa jalan kekerasan. Moderasi Islam moderat yang berasal dari bahasa Latin moderat diartikan dengan tidak ekstrim, sedangkan bertentangan
dengan suatu yang radikal ketika kata ini digandingkan dengan Islam. Ada dua makna pokok yang tidak dapat dipisahkan karena pemisahan keduanya akan menghasilkan pemahaman yang bertolak belakang. Pertama, Islam moderat harus berangkat dari keyakinan bahwa Islam adalah agama moderat. Islam merupakan moderasi atau antitesis dari ekstremitas agama sebelumnya, di mana ada Yahudi yang sangat membunuh dan Nasrani memadukan kehidupan bumi dan kehidupan langit. Itulah makna dari umatan wasatan, umat pertengahan, pilihan dan adil. Kedua, moderasi Islam di atas harus ditindaklanjuti dalam memahami dan menjalankan Islam dengan menjauhi sikap tahruf ekstrim. Moderasi dalam Islam bermain di antara dua kutub ekstrim, yaitu overtekstualis dan overrasionalis. Overtekstualis akan menghijaukan ruang kutub ekstrim, yaitu overtekstualis dan overrasionalis. Overtekstualis akan mengartikan ruang istihad dan rasio, sehingga menghasilkan kebingungan dan pengambilan akal yang notabene merupakan karunia terbesar Allah. Sikap ini menyulitkan dinamisme interaktif Islam dengan dunia yang terus berkembang dan modern. Pendekatan rasionalis juga akan berbuah karena melahirkan penakalan rasionalitas terhadap teks dalam upaya penyelarasan Islam dengan dinamisme zaman. Dari rahim pendekatan semacam ini telah melahirkan liberalisme, pemikiran yang dahsyat yang seringkali bukan hanya tidak sesuai dengan teks, namun juga berisi gugatan-gugatan yang tidak perlu dan hanya membuang energi. Konsep Islam moderat bukan berarti sikap yang tidak berpihak kepada kebenaran serta tidak memiliki pendirian untuk menentukan mana yang hak dan batil. Muslim moderat juga bukan orang munafik yang selalu cari aman, plan, dan memilih ajaran Islam sesuai dengan kepentingannya. Muslim moderat berkeyakinan bahwa totalitas Islam merupakan agama yang selalu modern, tidak bermusuhan dengan dinamika dunia dan umatnya beragama lainnya. Penebaran rahmat. Apakah dengan mengatakan Islam sebagai agama moderat berarti Islam adalah musuh agama lain dan dunia? Jawabnya tentu saja tidak. Islam adalah edisi terbaru dari buku Agama Langit yang telah diterbitkan sejak Nabi Adam. Dengan demikian mustahil Islam bertentangan dan bermusuhan dengan agama sebelumnya. Jika agama sebelumnya tidak kontradiksi dengan dunia dan berinspirasi kemodernan, sebagai edisi terbaru tentu Islam akan lebih korporatif dan inspiratif. Sukses ganda dunia akhirat yang ditawarkan Al-Quran merupakan jaminan semua itu. Memahami Islam secara moderat, tidak radikal dan tidak liberal, tidak akan menghalangi penebaran rahmat yang sesungguhnya ke seluruh dunia. Islam moderat tetap mengusung konsep dilakukan lebih kontekstual dan rasional. Dalam bingkai kesantunan, keramahan dan kedamaian dilakukan dengan rahmat. Islam tidak hanya terletak pada keluruhan ajarannya internal, tapi juga kesantunan dakwahnya eksternal. Manusia mendapat rahmat Islam tidak hanya setelah masuk Islam, tapi sejak didatangi oleh dakwah Islam. Kalau memang diyakini bahwa sesuai dengan fitrah setiap manusia, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana membangunkan potensi fitrah setiap manusia itu. Kalau memang Islam benar secara rasional, pekerjaan berikutnya adalah mendidik rasionalitas manusia. Karena itu dakwah tidak perlu dengan kekerasan, karena hanya akan menghasilkan keterpaksaan. Sedangkan Allah tidak menerima orang yang tidak ikhlas. Dakwah juga tidak mungkin dengan sikap liberal, karena hal itu akan menyatakan sebagai sumber rahmat yang esensial bagi manusia. Selanjutnya, Islam moderat di Asia Tenggara. Pasca tragedi WTC September 2001 ketika Amerika Serikat menuduh gerakan Al-Qaeda sebagai pelaku dan menangkapi orang-orang Islam yang diduga terkait dengan jaring Al-Qaeda, posisi Islam moderat di Asia Tenggara tak luput dari tuduhan. Namun seiring waktu berjalan, Islam moderat berhasil membuktikan diri sebagai kaum muslim yang sangat tidak menyetujui adanya radikalisme dan terorisme. Ketua Umum PBNU Hashim Muzadi memiliki pandangan dunia internasional perlu mengetahui kondisi Islam di Asia Tenggara. Untuk itu perlu upaya komunikasi dengan dunia luar secara intensif, tak terkecuali dengan AS. Makin banyak dan intens komunikasi maupun kontak dan dialog ormas-ormas moderat dengan internasional dan AS, itu akan makin positif, ujarnya.
Hasyim menjadi salah satu tokoh yang mendapat tempat diundang pemerintah AS untuk memberi penjelasan tentang pemahaman masyarakat Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Ia cukup gamblang menjelaskan peta dan struktur Islam di Indonesia. AS beruntung mendapat gambaran langsung dari pemuka ormas Muslim terbesar Indonesia. Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI, Tarmizi Taher, menambahkan bangsa Melayu di Asia Tenggara dengan kekayaan budayanya yang berpeluang mempraktikkan wajah Islam yang moderat dan toleran. Apalagi budaya Arab yang maskulin sering tidak kompatibel dengan wajah Islam yang toleran. Islam memang lahir di Arab dan ilmunya dikembangkan di Al-Azhar, Mesir. Tapi ingat, Islam yang damai itu dipraktikkan di Asia Tenggara, ujarnya. Dari segi jumlah penganut saja, menurut Tarmizi, penduduk beragama Islam di Asia Tenggara lebih besar dibandingkan dengan Timur Tengah. Itu sebabnya pakar-pakar agama Islam dari Melayu dapat mengajarkan pemahaman keislaman yang moderat dan hidup berkembang di Asia Tenggara, jelasnya. Direktur International Center for Islam and Pluralism atau ICIP sekaligus pengamat politik Islam Dr. Syafi'i Anwar menambahkan, ia optimistis akan masa depan Islam moderat di Asia Tenggara. Pertama, kata dia, Islam moderat mempunyai prospek yang baik dan menjanjikan. Alasannya, pada dasarnya sikap dan watak mayoritas Islam di seluruh dunia adalah ramah, damai, dan tidak suka kekerasan. Mereka sadar betul akan konsep Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Penggunaan tindak-tindak kekerasan, baik dari arti simbolik maupun yang bersifat fisik, tidak disukai mayoritas masyarakat Muslim, ujarnya. Kedua, kata Syafi'i, jika melihat dinamika yang terjadi dalam tubuh umat Islam sendiri, dapat terlihat bahwa cepat atau lambat pemikiran kelompok-kelompok moderat akan lebih bisa dipahami. Tetapi, meski lambat, paling tidak dalam konteks globalisasi sekarang ini, pemikiran Syafi'i, organisasi pengusung Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah yang selama ini menjadi pilar civil society, berperan sangat dominan dan sampai sekarang tetap eksis. Bahkan seperti yang dikatakan teman saya, Profesor Dr. Azyumardi Azra, kaum moderat tampak secara diskursus sangat mengemuka. Dia mengistilahkannya sebagai bentuk nyata kembalinya kaum moderat, tegasnya. Memang, kata Syafi'i, masih juga terlihat adanya rasa sentimen yang cukup kuat terhadap gagasan-gagasan Islam moderat. Namun demikian, ingat dia, ternyata pemikiran-pemikiran Islam moderat juga disambut di kampus-kampus dan terutama di kalangan kelas menengah. Bahwa ada kritik mendasar, cemoohan, dan sebagainya itu sah-sah saja. Tapi saya tetap menyaksikan bahwa dinamika intelektual kaum muda Islam dari kelompok moderat seperti terlihat di media internet tetap memang dalam sisi diskursus intelektual, jaminnya. Menegakkan Islam moderat. Ketika fenomena terorisme timbul di Indonesia, banyak tokoh dari dalam dan luar negeri yang berharap agar Islam moderat tampil dan memberikan adil dalam meredam gejolak teror berlabel agama. Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew misalnya, menyerukan agar kelompok Islam moderat di Asia Tenggara mengambil sikap untuk memerangi ekstremis Islam yang ia sebut telah membuat teror di dunia. Dalam wawancara di BBC Asia Today, Lee mengatakan berdiamnya kelompok umat Islam di Asia Tenggara membuat Islam ekstremis leluasa meledakkan bom seperti di Bali dan Jakarta. Merespon maraknya terorisme berlabel agama, konferensi yang bermaksud mengcounter berkembangnya pengaruh Islam radikal di kalangan umat Islam pun sering digelar. Intisari konferensi yang digelar itu adalah Islam merupakan agama moderat yang cinta damai, anti kekerasan, dan tidak anti kemajuan. Menurut Ketua PBNU, Said Akil Siraj, dalam Islam terdapat istilah Al-Hanifiyah Samha
yang dikenal sebagai ajaran toleransi karena di dalamnya mengajarkan konsep umatan wasatan atau umat yang moderat. Dengan begitu, umat Islam mampu menerjemahkan nilai-nilai universal Islam yang moderat, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Inilah Islam sebagai agama yang toleran, ujarnya. Said yang menyelesaikan studinya selama 15 tahun di Arab Saudi ini menceritakan dengan baik peranan orang Yahudi dan Nasrani dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Bukhairo, seorang pendeta Kristen yang berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga keponakannya, karena di hari nanti akan menjadi pemimpin umat dan utusan Tuhan, jelasnya. Kemudian contoh lain, kata Said, adalah Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang memprediksi bahwa Muhammad akan menjadi nabi masa depan dan mengatakan bahwa yang datang kepadanya adalah malaikat Jibril. Lebih lanjut dengan menyitir surat Al-Hajj ayat 41. Said menjelaskan bahwa Allah mengizinkan gereja, sinagog, kelenteng, dan masjid untuk berdiri di muka bumi ini. Bahkan di negara-negara Arab tidak pernah ada gereja yang diganggu atau dirusak. Memang ada beberapa kejadian yang bernuansa agama, tetapi tidak sampai membakar dan merusak tempat ibadah orang lain, ujarnya. Pakar Islam asal Mesir, Muhammad Imarah, mengungkapkan moderatisme Islam terbentuk dengan landasan yang jelas dan pasti. Doktrin moderanisme Islam perpaduan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, moderatisme Islam sangat spesifik yang tidak dimiliki agama lain, kata Imarah. Anggota Dewan Riset Ulama Al-Azhar ini menjelaskan bahwa moderanisme dalam dunia barat tidak sama dengan di Islam. Dunia barat, ungkapnya, maju namun lebih mengunggulkan rasionalitas atau akal. Karena itu, kemajuan barat tinggal menunggu waktu kehancuran karena landasnya yang tidak kuat. Berbeda dengan Islam yang memadukan akal dan wahyu, Islam dapat maju kalau kedua hal itu diberdayakan secara maksimal. Papar intelektual yang telah menulis lebih dari 170 buku. Imarah memberi contoh moderatisme Islam, khususnya di bidang ekonomi. Menurutnya, Muslim yang tidak mengakui solidaritas sosial dalam Islam, maka dia terlepas dari agamanya. Dunia Islam memiliki kemampuan dan potensi sumber daya alam luar biasa. Ada minyak, gas bumi, biji besi, potasium, ada mineral, dan lainnya. Dalam setiap harta benda itu terdapat zakat yang harus dikeluarkan. Kalau dalam Islam yang moderat, kita bisa membuat dana sosial yang bersifat abadi, yang bisa digunakan untuk pembangunan dan bisa membebaskan kita dari jeratan IMF dan Bank Dunia. Ini adalah konsep moderatisme Islam tentang harta, ujar pemikir yang puluhan bukunya telah di-Indonesiakan ini. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan, tapi karena kami perempuan, kami selalu benar. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi